Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat desa? Kami doakan semoga tetap sehat, dilancarkan rezeki, dijauhkan dari musibah, dan tetap bahagia bersama warga desa ya. Pada konten kali ini, kita akan mengulas tentang siapa yang bertanggung jawab jika suatu BUMDes mengalami kerugian. Tapi, sebelum membahas masalah resiko kerugian dan tanggung jawab, ada baiknya kita ingat kembali tentang definisi BUMDes. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu pada pasal 1 ayat 6, disebutkan badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Desa terdapat penjelasan sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1. BUMDesa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseorangan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDesa merupakan suatu badan usaha berincirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya, di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDesa dapat menghimpun tabungan dalam skala loyal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDesa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan saatnya BUMDesa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menarik pada bagian penjelasan ini adalah kalimat terakhir di redaksi penjelasan umum, yaitu sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDesa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui bersama, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, secara spesifik menjawab redaksi pada penjelasan umum dalam Undang-Undang Desa. Di mana pada pasal 1 ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2021 yang berbunyi, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, sudah jelas bahwa setelah disahkannya PP Nomor 11 Tahun 2021 ini, secara otomatis makna atau definisi BUMDesa telah mengalami pergeseran atau lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa sekarang BUMDes mendapatkan pengakuan lebih di dalam perundang-undangan. Yang mana sebelumnya BUMDes hanya sebagai suatu badan usaha, sekarang sudah menjadi suatu badan hukum yang diakui kedudukannya di mata hukum negara Republik Indonesia. Hal ini memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dalam semangat Undang-Undang Desa itu sendiri, dan bukan merupakan suatu kebijakan yang keluar dari dasar peraturan perundang-undangan. Berikutnya kita akan membahas mengenai siapa yang bertanggung jawab jika suatu BUMDes mengalami kerugian. Apakah pelaksana operasional atau pengurus BUMDes atau penasehat yang dijabat secara ex officio oleh kepala desa atau pengawas BUMDes yang dipilih saat musyawarah desa pembentukan BUMDes. Lebih jauh terkait dengan kerugian ini dapat kita lihat peraturannya pada bab 12 PP nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 61 ayat 1. Terdapat laporan keuangan BUMDes atau BUMDesa bersama dilakukan pemeriksaan atau audit oleh pengawas. 2. Pelaksanaan pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen. 3. Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Pada pasal 61 ini,
terlihat bahwa peran penting pengawas sangat menentukan kemana arah berikutnya masalah kerugian yang dialami BUMDesa atau BUMDesa bersama. Tentunya, pengawas akan dapat melaksanakan peran pengawasannya dengan cara pemeriksaan atau mengaudit pengelolaan keuangan BUMDesa jika pengelola BUMDesa telah menyelesaikan dan melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis kepada pengawas. Jadi, pengelola BUMDesa wajib membuat laporan dan menyampaikannya kepada penasehat dan atau pengawasnya agar dapat dilakukan pemeriksaan. Berikutnya, dalam pasal 62 dijelaskan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan atau audit yang dilaksanakan oleh pengawas. Lebih jelasnya pasal 62 berbunyi. Ayat 1, dalam hal hasil pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, menemukan kerugian BUMDesa atau BUMDesa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMDes atau BUMDesa bersama. Ayat 2, penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila dapat membuktikan a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa atau BUMDesa bersama dan atau berdasarkan keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa, c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian. Dan D, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Ayat 3, dalam hal kerugian BUMDesa atau BUMDesa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka musyawarah desa atau musyawarah antar desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Ayat 4, dalam hal penasihat, pelaksana operasional dan atau pengawas tidak dapat menunjukkan itikat baik, melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka musyawarah desa atau musyawarah antar desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum. Pasal 63 ayat 1, dalam hal hasil pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud pada pasal 61, menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMDesa atau BUMDesa bersama. Ayat 2, dalam hal BUMDesa atau BUMDesa bersama, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Ayat 3, berdasarkan hasil musyawarah desa atau musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat diambil kebijakan a. Dalam hal BUMDesa atau BUMDesa bersama tidak memiliki kreditur, aset BUMDesa atau BUMDesa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama. B. Mengajukan permohonan pilot kepada pengadilan niaga. C. Merestrukturisasi keuangan BUMDesa atau BUMDesa bersama. D. Menutup sebagian usaha BUMDesa atau BUMDesa bersama, serta melakukan reorganisasi BUMDesa atau BUMDesa bersama. Dan E. Kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Dari penjelasan dalam bab 12 PP nomor 11 tahun 2021 ini, sudah sangat jelas diuraikan tata cara penyelesaian masalah jika didapatkan kerugian dalam perjalanan pengelolaan keuangan BUMDesa atau BUMDesa bersama, di mana musyawarah desa atau musyawarah antar desa bersama merupakan forum resmi dan langkah paling utama dalam mengambil langkah selanjutnya jika terjadi suatu kerugian pada suatu BUMDesa atau BUMDesa bersama. Dan jika penasihat, pengawas, dan pelaksana atau manajemen BUMDesa berjalan sesuai dengan koridor yang sudah diatur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan dalam pengelolaan keuangan BUMDesa atau BUMDesa bersama ini. Karena tentu setiap kegiatan memiliki tingkat resiko tersendiri. Tinggal bagaimana setiap elemen yang terlibat mau dan mampu mengelola setiap resiko dan benar-benar menjalankan analisa usaha yang baik sehingga dapat meminimalisir resiko yang dihadapi.
dan tidak berujung pada konsekuensi hukum yang menanti jika memang benar dalam perjalanannya setiap unsur yang terlibat dalam pengelolaan BUMDESA atau BUMDESA bersama memiliki niat untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya dan atau tidak serius dalam pengelolaan BUMDESA atau BUMDESA bersama. Nah, demikian konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan silakan tinggalkan kritik dan saran dalam kolom komentar jika terdapat kekeliruan dalam penyajian informasi ini. Kami sangat menantikan masukan dan saran dari sahabat desa demi kemajuan desa kita bersama. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar desa.